Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Sungguh baik Kau Tuhan. Hari ini kami ada semua karena Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati kami untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, lebih lagi Tuhan, menyaksikan keindahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Oh Tuhan, Yesus Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Engkau Allah, Engkau yang mengerti akan
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau permata hati kami, Yesus. Salam jemaat Tuhan dimanapun berada, baik jemaat HCC, Luke dan Palu, bahkan pemirsa yang sedang menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh pada saat ini. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu, bahkan jemaat Tuhan. Saya berharap kita semua mengalami kekuatan, mengalami kesehatan, dan perlindungan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam Saat Teduh pada saat ini. Saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, sebab segala sesuatunya Tuhan rancang dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu lewat Worship from Home edisi Saat Teduh pada saat ini Tuhan. Biarlah hikmat dan pengertian tetap menjadi bagian kami semua, sehingga kami benar-benar memahami apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa syukur kami yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan, saat ini saya akan melanjutkan edisi Saat Teduh tentang hal berpuasa. Di dalam kitab Matius 6 ayat 16 sampai 18 berkata demikian. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini merupakan khotbah Tuhan Yesus di bukit pada saat itu. Ia mengajar kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang banyak, bagaimana melakukan puasa yang benar. Dan kita melihat bukan hanya Yesus mengajar saja, tetapi Yesus itu melakukan hal yang sama. Bahkan juga kalau kita memperhatikan dalam perjanjian lama, Musa dan Elia dan Esther juga melakukan hal yang demikian. Dan saya yakin pun kita sebagai orang percaya, kita telah menjadikan puasa ini merupakan gaya hidup kita, merupakan gaya hidup kekristenan kita untuk berpuasa. Puasa merupakan sesuatu, jikalau orang sudah menjalaninya dengan benar, maka itu sesuatu yang menyenangkan. Karena saya yakin dan percaya bahwa di balik semua yang kita lakukan di saat kita puasa, maka kemenangan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Definisi puasa dalam bahasa Ibrani, kata puasa itu berasal dari kata tsom, dan dalam bahasa Inggrisnya, puasa itu berasal dari kata fast. Jadi mengandung pengertian yang sama, yaitu puasa adalah menjauhkan diri dari makanan dan minuman, atau membuat suatu pantangan yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud yang tertentu, atau suatu kegiatan untuk mencari wajah dan kehendak Tuhan pada jangka waktu yang kita telah tetapkan masing-masing. Jemaat Tuhan, tujuan kita puasa sesungguhnya kita harus benar-benar memperhatikan apa sih menjadi tujuan puasa kita. Yaitu untuk menyatakan kesungguhan hati yang paling dalam kepada Bapa kita. Jadi kalau kita berpuasa, itu kita harus benar-benar bagaimana kesungguhan hati kita yang paling dalam kita nyatakan kepada Bapa kita. Ya, dan juga ini merupakan langkah tindakan kita yang harus serius, yang harus punya sasaran, yang harus fokus, dan yang punya target yang tepat. Jadi jemaat Tuhan, tujuan kita puasa sesungguhnya
kita harus memiliki suatu sasaran, kita harus memiliki kita benar-benar fokus dan punya target yang tepat. Jadi apa sih yang menjadi target kita di saat kita melakukan puasa? Banyak orang kadang melakukan puasa di saat mereka membutuhkan sesuatu. Mereka membutuhkan sesuatu yang bagi mereka itu sangat sulit mereka dapatkan. Akhirnya mereka berpuasa. Puasa adalah pekerjaan roh, jiwa, dan tubuh dengan suatu pengorbanan atau pengosongan diri untuk suatu tujuan. Jadi benar-benar bahwa di saat kita berpuasa, kita harus benar-benar kita harus membuat diri kita bahwa kita benar-benar mengosongkan diri kita. Ya, kita mengosongkan diri kita dengan suatu kerendahan hati kepada Tuhan. Puasa merupakan cara yang terbaik juga untuk mendisiplinkan tubuh kita. Jadi puasa itu merupakan cara terbaik pun untuk pendisiplinan tubuh kita. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Hal yang praktis yang perlu diperhatikan di saat kita puasa, jemaat Tuhan, adalah kita berpuasa juga dengan memiliki sikap iman yang positif. Artinya kita harus melakukan puasa dengan punya maksud hanya untuk mencari Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 8. Kita benar-benar berpuasa dengan posisi yang positif, iman yang positif, dengan tujuan bahwa kita benar-benar punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Punya hasrat yang besar untuk mencari Tuhan. Selama kita berpuasa, jangan kita hanya habiskan dengan yang tidak berguna, atau kita mungkin hanya beristirahat. Tetapi benar-benar selama kita berpuasa itu, kita benar harus menghabiskan waktu itu dengan pujian dan penyembahan dan merenungkan firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, di saat kita berpuasa, janganlah ada kegiatan yang lain. Tetapi kita benar-benar menghabiskan waktu itu di dalam pujian, di dalam penyembahan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka kita benar-benar menemukan sesungguhnya manfaat dari puasa itu yang sebenarnya. Kita juga hindari sikap agamawi yang memamerkan kita sedang puasa. Di dalam Matius 6 ayat 16-18 yang kita baca tadi, bahwa janganlah orang lain mengetahui atau diusahakan agar orang lain itu tidak mengetahui bahwa kita puasa. Jadi seperti saran dari Matius 6 ayat 16-18 dibilang, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Jadi Tuhan mengajarkan kita bahwa kalau kita puasa, kita harus hindari dengan cara kita memamerkan bahwa kita puasa. Karena di saat kita memamerkan, sebenarnya tidak ada untungnya di saat kita memamerkan bahwa kita puasa. Tapi saya percaya bahwa di saat kita melakukan dengan yang tersembunyi, hanya Bapa yang di surga yang tahu, maka Tuhan juga akan melakukan yang benar dalam kehidupan kita. Di dalam Yesaya 58 ayat 1 dan 3 dikatakan demikian. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Ini pertanyaan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Ternyata ada suatu konsep yang salah. Mereka punya motivasi yang salah di saat mereka puasa. Motivasi yang salah itu apa? Dikatakan di selanjutnya bahwa mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya, dan jawabannya, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Walaupun cara kita, sebagaimanapun cara kita, berusaha kita berpuasa, namun kalau kita lebih mementingkan di saat kita berpuasa mengurus urusan kita, atau melakukan yang tidak benar, berbantah-bantah, berkelahi, atau tidak menjadi berkat di sekeliling kita, maka puasa itu tidak dapat faedahnya, tidak bermanfaat.
Sampai Alkitab katakan bahwa dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang maha tinggi. Jadi sia-sialah kita berpuasa kalau posisi kita tidak benar. Sia-sialah puasa kita kalau kita punya motivasi yang tidak benar. Jadi jemaat Tuhan, hari ini kita harus benar-benar mengubah konsep kita, cara berpuasa. Sehingga apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, apa yang kita rindukan sehingga Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita benar-benar terjawab. Banyak orang melakukan puasa di saat mereka mengalami kelemahan tubuh, di saat mereka mengalami suatu problem, di saat mereka punya impian dan mereka berpuasa. Saya percaya di saat mereka melakukannya dengan benar, maka Tuhan akan menjawabnya. Seperti Alkitab katakan di dalam Matius 6 tadi ayat 16 sampai 18 bagian terakhir. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini merupakan janji di saat kita berpuasa. Tuhan akan membalasnya kepada kita di saat kita melakukan puasa yang benar. Mari di tengah pandemi ini, kita tidak tahu dengan kondisi hari ini. Di depan kita banyak sesuatu yang sulit yang tidak pernah kita pikirkan. Dan kita tidak pernah menyangka apa yang akan terjadi hari ini. Bahkan banyak hal yang mungkin menakutkan hari ini. Tapi mari kita ambil waktu untuk berpuasa. Ambil waktu dalam berdoa. Ambil waktu dengan pujian dan penyembahan. Ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan hari-hari ini. Saya percaya kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Maka jemaat Tuhan akan semakin dikuatkan, semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab keintiman kita dengan Tuhan akan menentukan sejauh mana kita kuat menghadapi suatu cobaan. Percayalah, dengan Tuhan kita melakukan perkara yang besar. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah Bapa Engkau terus memberikan kami pengertian agar kami benar-benar memahami tentang bagaimana seharusnya kami melakukan puasa yang benar. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan berkenan dan benar-benar kami mendapatkan jawaban yang tepat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan kami Yesus Kristus dengan kondisi apa yang sedang dialami oleh jemaat kami yang isoman pada hari ini. Bahkan mereka Tuhan yang terkena dampak dari COVID-19. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka, dan kuatkan mereka untuk menghadapi semuanya ini. Tidak ada Tuhan, tidak ada hal yang melemahkan mereka. Tapi bawa mereka Tuhan untuk terus bersyukur, bawa mereka untuk terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Bahkan Tuhan akan melakukan yang besar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, bahkan semua jemaat Tuhan, kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Dibentengi oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.